Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin jamil awliya wasyuhada wassalihin fi masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya wa jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa talamidina wa ikhwanina wa asdiqaina wa jiranina wa jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila jami' ahli kuburina wa khususan jamil musannifil kutubi syarah wa mutarjimiha bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kemarin diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tentu kita sebagai umat Islam juga bisa menjadi pahlawan bagi keluarga kita, masyarakat kita maupun bangsa dan agama. Satu ayat yang bisa mencerminkan kepahlawanan adalah surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Di sini ada 4 sifat kepahlawanan. Jadi menurut ayat ini bisa diambil 4 makna, 4 sifat kepahlawanan. Sifat yang pertama adalah man ahsanu qaula. Orangnya optimis. Jadi yang namanya pahlawan itu selalu optimis, tidak pernah pesimis. Walaupun menghadapi musuh yang sulit, tetap optimis. Ini yang nanti kita diajarkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal itu Rasulullah pernah disuruh oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minin alal qital. Motivasilah orang beriman untuk perang. Iyakum minkum ishruna sabirun, jika mereka berjumlah 20 orang, yaghlibu mi'atain, mereka mampu mengalahkan 200 orang. Wa iyakum minkum mi'atun, jika jumlah kalian 100, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru, mampu mengalahkan 1000 orang. Keyakinan ini yang dipegangi oleh para pejuang-pejuang Islam zaman dulu. Seperti pasukan Badar, walaupun jumlahnya sedikit, berani dan akhirnya menang. Dan itu yang diimani oleh umat Islam zaman dulu. Umat Islam zaman dulu itu mampu menginvasi berbagai wilayah dalam rangka rahmatan lil alamin,
dalam rangka mendakwahkan Islam ke seluruh dunia, maka Islam mampu menaklukkan kekuasaan-kekuasaan besar seperti Persia, Romawi, sehingga Islam bukan hanya di Arab Saudi, tapi sampai ke Cina, sampai ke Asia Tengah, India, Pakistan, sampai ke Afrika, hingga ke Eropa. Ini namanya optimis, husnudzon. Bahwasanya yang namanya pahlawan itu selalu husnudzon, yakin. Karena kalau tidak yakin, lah itu sulit untuk semangat berjuang. Hadirin rahimakumullah. Namun seiring waktu, kalau zaman-zaman dulu itu satu mampu melawan 10, maka oleh Allah dikurangi porsinya. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Sekarang akan dikurangi oleh Allah karena Allah tahu di antara kalian ada orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Sekarang 1:2. Jadi kalau ada orang satu muslim sabar, itu mampu mengalahkan 2 orang non muslim. Nah, ini namanya husnudzon. Husnudzon itu selalu berani, tidak melihat angka. Kalau perang itu tidak melihat angka. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis kalah perang Uhud, ditantang oleh Abu Sufyan, mari kita duel lagi, mari kita perang lagi. Jadi setelah perang Uhud kalah, Rasulullah ditantang lagi. Apa jawaban Rasulullah ketika beliau ditantang perang, padahal sedang habis luka, habis kalah? Rasulullah mengajak umat Islam yang masih terluka untuk kembali perang. Di dalam surat ini, surat Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika ada informasi Abu Sufyan mau menantang Rasulullah, Rasulullah datang mau menyambut bersama 70 sahabat, dan beliau berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika melihat kekuatan tidak seimbang, musuhnya kuat sedangkan umat Islam jumlahnya sedikit, Rasulullah tetap yakin berjuang. Nah, berjuangnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasbunallah? Hasbunallah itu artinya jangan berjuang berdasarkan hitung-hitungan matematis. Kalau berjuang itu ikutilah hitungan-hitungan Allah. Karena fakta sejarah menunjukkan banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar. Itu banyak. Yang terkenal itu Nabi Dawud mampu mengalahkan Jalut. Nabi Dawud itu mampu mengalahkan Jalut. Nah, ini luar biasa. Islam itu mengajarkan kepada kita kalau berjuang jangan lihat kondisi yang terlihat. Makanya kalau zaman sekarang ada orang yang berkomentar seperti ini, nggak mungkin Islam bisa mengalahkan Amerika. Karena Amerika itu senjatanya canggih. Itu berarti dia belum meresapi makna hasbunallah wa ni'mal wakil, belum. Itu hitung-hitungan manusiawi. Itu sikap kaum munafik zaman dulu
ketika waktu Islam mau menyerang benteng Khaybar, diingatkan oleh kaum munafik, kalian gak mungkin menang karena benteng Khaybarnya Yahudi itu kokoh, kalian mustahil menang. Ternyata Rasulullah menang. Jadi kalau dalam perjuangan itu jangan menggunakan hitung-hitungan matematis. Kita dalam berjuang apapun seperti itu. Lah, apalagi di dalam Al-Quran dimotivasi orang Islam itu kalau berjuang pasti menang. Siapapun orang Islam kok mau berjuang pasti menang. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Orang kalau berjuang itu pilihannya cuma dua. Menang menjadi mati syahid masuk surga, atau menang negaranya merdeka. Tinggal milih menang di mana. Menang di dunia atau menang di akhirat. Pasti menang. Orang kalau sungguh-sungguh berjuang pasti menang. Nah, akidah yang seperti inilah yang membuat negara-negara seperti Palestina itu sulit dikalahkan oleh Israel. Karena mereka nggak takut mati. Bagi mereka kalau mati ya masuk surga. Kalau sukses negaranya merdeka. Nah, itu selalu seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, ini perjuangan. Jadi perjuangan itu husnudzon. Kalau kita lihat sejarah zaman dulu, ada namanya perang salib. Perang salib itu perang melawan pasukan salib. Dulu, ini ada kisah-kisahnya perang salib. Karena mereka menggunakan ini aksesoris-aksesoris yang dipakai oleh tentara salib. Walaupun kita tahu yang menjadi penyebab perang salib itu pada dasarnya adalah sikap orang Islam yang meremehkan peziarah Kristen. Jadi peziarah Kristen yang mau ziarah ke Yerusalem dilecehkan, dihina oleh penguasa Islam saat itu. Ibarat kata itu diperlakukan sebagai warga kedua. Karena mereka marah, laporan kepada Paus, lalu Paus memberikan instruksi siapa yang menyerang Yerusalem, dosanya diampuni, masuk surga. Maka semua orang berbondong-bondong untuk melakukan perang salib. Tapi di sini kita tahu ada satu nama, dan itu pada perang salib ketiga. Perang salib itu hampir 200 tahun. Tapi perang salib yang dimulai itu pada yang ketiga. Karena pada perang salib ketiga inilah ada pahlawan besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini yang menyatukan umat Islam dengan sholawat. Zaman dulu itu umat Islam bercerai-berai. Umat Islam bertengkar masing-masing kayak kondisi kita hari ini. Yang NU diduelkan dengan Wahabi. Nanti yang pesantren diduelkan dengan media. Yang ini diduel, terus disuruh bertengkar sesama muslim. Lah oleh Salahuddin Al-Ayyubi, gimana cara mempersatukan umat Islam? Sholawat. Zaman dulu sholawat itu fungsinya mempersatukan umat Islam. Lah kok sekarang sholawat jadi perpecahan umat Islam. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Padahal zaman dulu sholawat ini untuk menyatukan umat Islam. Contoh nih, kalau ada orang bilang Nabi Muhammad dihina, oh pasti umat Islam akan membela. Dan kalau membela Nabi nggak mungkin ditanya kamu NU apa Muhammadiyah, itu nggak mungkin ditanya. Karena semuanya menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pahlawan ya. Pahlawan zaman dulu itu selalu husnudzon.
Husnudzon, mereka yakin menang walaupun musuhnya banyak. Lah zaman sekarang ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Kadang anak-anak kita ini menghadapi persaingan sudah minder. Mau ke perguruan tinggi ini minder, mau bersaing dengan ini minder, mau cari pekerjaan minder, apapun minder. Itu jangan. Kita tanamkan husnudzon. Kalau merasa rendah diri, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau lagi merasa lemah, saya ini nggak mampu menang, pokoknya hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ngitung bukan saya, yang ngitung itu Allah. Banyak kejadian orang-orang yang di sekolah itu prestasinya biasa-biasa, ternyata malah diterima di perguruan tinggi favorit karena dia mengandalkan Allah. Lah banyak orang yang prestasinya bagus selama sekolah ternyata gagal karena terlalu pede dengan kekuatan diri sendiri. Maka di sini husnudzon. Husnudzon itu selalu yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepahlawanan yang pertama. Lalu kepahlawanan yang kedua adalah mimman da'a ilallah. Ayat ini merupakan ayat tentang azan. Menurut Sayyidah Aisyah, riwayat beliau, surat Fussilat ayat 33 ini yang dimaksud dengan orang yang mengajak kepada Allah itu adalah muadzin. Muadzin ini adalah orang yang tidak egois, tidak ingin masuk surga sendiri, dia kepingin ajak-ajak orang lain. Nah, ini luar biasanya muadzin. Muadzin itu tidak kepingin masuk surga sendiri, mereka ini kepingin ajak-ajak. Nah ini ciri kepahlawanan yang kedua adalah tidak pernah egois. Selama seseorang itu egois, nggak mungkin disebut pahlawan. Makanya dulu para ulama-ulama kita selalu menekankan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia itu dinilai dari kebermanfaatannya. Semakin manfaatnya luas, maka kepahlawanannya semakin tinggi. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita tahu di dalam ini, di dalam memberi kemanfaatan, lah ini tidak harus menjadi orang hebat. Kalau kita membaca sejarah di sini, di antara muadzin-muadzinnya Rasulullah, di antara muadzin-muadzinnya Rasulullah itu yang terkenal ada 4. Di sini ada yang terkenal 4. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdura, Sa'ad Al-Qarad. 4-4-nya ini orang yang lemah. 4-4-nya orang yang lemah. Bilal bin Rabah itu budak. Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, tunanetra. Abu Mahdura ini masih remaja, umur 16 tahun. Sudah jadi muadzinnya Masjidil Haram. Dulu Abu Mahdura ini anak nakal. Waktu Bilal bin Rabah azan, dilecehkan, dihina. Setelah dihina oleh Rasulullah ditangkap. Setelah ditangkap dihukum, disuruh azan. Ternyata suaranya merdu. Lalu oleh Rasulullah didoakan agar dapat hidayah. Lalu akhirnya dia masuk Islam, ditunjuk Rasulullah jadi muadzin Masjidil Haram. Ini anak remaja. Satu lagi Sa'ad Al-Qarad. Qarad itu artinya daun. Sa'ad sang penjual daun. Kalau bahasa kita ini Sa'ad sang penjual ramban, Sa'ad sang penjual sayur. Bukan orang yang mulia.
pekerjaannya ini hanya jual daun-daunan, daun yang dipakai untuk menyamak kulit, itu al-qorad. Berarti ini ada simbol mantan budak, status sosialnya rendah, ada orang buta, fisiknya lemah, ada anak yang masih remaja, psikologinya belum dewasa, dan ada orang yang profesinya bukan orang kaya raya. Tapi semuanya tadi menjadi mulia gara-gara diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang muadzin. Nah, ini yang harus kita tekankan. Mereka ini kebermanfaatan seperti itu. Kebermanfaatan itu tidak nunggu kita jadi orang hebat dulu, tidak perlu. Orang biasa-biasa saja bisa memberi manfaat. Nggak harus saya nanti kalau sudah seperti ini memberi manfaat, enggak. Memberi manfaat itu bahkan meskipun punya kelemahan tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang harus ditekankan. Sekecil apapun kita memberi manfaat. Ini yang penting. Hadirin rahimakumullah. Jadi ciri yang kedua adalah orang yang selalu mengutamakan orang lain, peduli kepada orang lain, tidak terhadap diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah wa'amila sholihah. Tidak disebut pahlawan kalau perbuatannya buruk, itu enggak ada disebut pahlawan. Pahlawan itu harus berbuat baik. Kalau kita baca Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 nggak salah, tentang kriteria pahlawan, itu salah satunya adalah yang punya jasa baik dalam bentuk perjuangan melawan penjajah maupun pemikiran, kontribusi, pengaruh yang terasa skala nasional. Dan itu namanya kontribusi. Namanya kontribusi itu manfaat, berarti baik. Bukan hanya ini, baik. Lah, sekarang pertanyaannya, baik itu apa? Dalam kalimat azan dijelaskan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik itu adalah sholat dulu baru sukses. Nah, ini yang kadang kita salah arah. Kita ini salah arah. Maknanya apa? Tidak disebut sukses sejati kalau bisa ditiru oleh orang non-muslim. Sukses itu adalah perbuatan yang tidak bisa ditiru orang non-muslim. Loh, kalau jadi presiden, bisa enggak orang non-muslim jadi presiden? Bisa, berarti belum menjadi kesuksesan sejati. Ada orang kaya raya, bisa enggak orang non-muslim kaya raya? Bisa, berarti bukan kesuksesan sejati. Bagaimana kalau ada dai, jamaahnya banyak ribuan, apakah sukses? Bisa enggak artis mendatangkan ribuan peserta? Bisa. Maka banyaknya jamaah saat ngaji itu bukan tanda sukses. Tanda sukses apa? Lah, ketika awal-awal Rasulullah jadi nabi, turun satu ayat yang mengingatkan kesuksesan sejati adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini sukses yang gak mungkin bisa ditiru orang non-muslim. Sholat tahajud dan baca Quran itu gak ada. Ada apa enggak yang orang non-muslim tahajud? Enggak ada, enggak bisa ditiru. Nah, itu sukses. Sukses itu yang gak bisa ditiru orang non-muslim. Apa bedanya kita dalam hal makanan? Bukan kita makan di restoran, bukan kita makan lezat, tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pertimbangan agama dulu, baru pertimbangan selera.
Jadi yang disebut sukses makan itu halal dulu baru enak. Bukan yang penting makan enak. Kalau makan enak dari rezeki haram ya nggak sukses. Orang itu loh tiap hari ke restoran tapi hasil korupsi, ya bukan, nggak sukses itu. Karena tidak hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Kalau menikah sama. Menikah itu apakah harus dengan yang cantik, yang kaya, yang nasabnya unggul? Tidak. Yang penting muslim dulu, itu sukses. Kalau nikah sesama muslim, karena dalam fatwa MUI dijelaskan haram menikah lintas agama. Itu haram. Maka tanda kesuksesan orang menikah itu apa? Nikah dengan sesama muslim. Lah itu sukses, berarti hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Itu terus dipakai. Dalam segala hal, kunci kesuksesan itu adalah mengutamakan nilai-nilai agama dulu, baru nilai-nilai di luar itu. Mungkin masalah apakah jadi presiden itu sukses-sukses, tapi belum menjadi sukses abadi. Belum menjadi sukses yang menjadi ciri khas umat Islam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, nanti di dalam surat yang lain dikatakan seperti ini. Di dalam surat yang lain, ini surat Fatir ayat 10, di situ disampaikan, "Man kana yuridul izzah", barang siapa ingin kemuliaan, falillahil izzatu jami'ah, di sisi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya lah akan naik kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, wal amalu sholihu yarfa'u. Amal itu disebut soleh, amal itu disebut baik kalau dilandasi kalimat la ilaha illallah. Kalau enggak baik. Contoh, sama-sama sodako, yang satu ditanya, kenapa kamu sodako? Loh, ini kan atas nama kemanusiaan. Maka nanti di akhirat, dulu kan niatmu atas nama kemanusiaan, ya sudah, minta pahala kepada sesama manusia. Nah, kalau orang Islam kenapa kok sodako? Jawabannya apa? Perintah Allah. Maka nanti minta pahala kepada siapa? Ya kepada Allah. Ini kenapa walaupun sama-sama baik, sama-sama perbuatan baik, kalau non-muslim tentu dia tidak dianggap baik. Contoh sederhana. Saya punya HP. HP ini tiba-tiba ada orang ambil, lalu setelah diambil disodakohkan ke orang lain. Baik atau buruk? Ada orang ngambil HP saya lalu disodakohkan. Loh, dari sisi sodako itu baik, tapi dari sisi mencuri itu buruk. Lah, kita disebut mencuri, semua milik Allah di dunia ini milik Allah. Izinnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Loh, kita apa-apa itu disuruh bismillah. Maka kalau ada orang belum mengucapkan kalimat syahadat, dianggap memakai fasilitas Allah tanpa izin. Sehingga walaupun kelihatannya baik, tetap disebut buruk. Sodako tadi baik, tapi karena mencuri disebut buruk. Makan ayam itu baik, tapi karena nggak pakai bismillah dianggap buruk, nggak ada izinnya. Jadi harus izin. Kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah itu merupakan bukti perizinan. Nah, ini yang disebut amal soleh. Jadi amal soleh itu hadirin rahimakumullah, kepahlawanan itu seperti itu. Dan sebagai penutup ayat, di sini ada kata waqala innani minal muslimin. Nah, ini yang sulit. Waqala innani minal muslimin. Yang namanya
pahlawan itu pasti tanpa pamrih. Kalau pamrih maka tidak disebut pahlawan. Namanya pahlawan itu ya tanpa pamrih. Maka nanti di dalam hadis dikatakan nanti ada orang itu yang oleh Allah ketika dimasukkan neraka protes, ya Allah kenapa engkau masukkan aku ke neraka padahal aku dulu berjuang. Katanya Allah, karena dulu kamu berjuang biar disebut pemberani. Kamu dulu berjuang biar bisa disebut pahlawan. Berarti niatnya nopo? Pamrih itu berarti nopo? Minta balasan. Nah ini yang tidak tepat. Nah, zaman sekarang banyak yang seperti ini. Makanya dalam kitab ini, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, salah satu tanda seorang muadzin dapat pahala adalah kalau sewaktu-waktu ada muadzin lain yang menggantikan dia tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa. Kenapa? Yang penting bukan saya yang azan, yang penting ada orang azan. Yang penting nopo azan. Sama dengan imam. Kalau bukan saya yang jadi imam nggak baik, ya enggak seperti itu. Yang penting sholat itu ada imamnya. Itu namanya waqala innani minal muslimin. Jadi yang namanya muslimin ini semua yang kita lakukan niatnya adalah ikhlas untuk menjunjung syariat Islam. Insya Allah kalau orang seperti ini namanya kepahlawanan, dia tidak peduli orang zaman dulu, tidak peduli siapapun yang bisa mengusir penjajah, dia tidak peduli. Bisa saya, bisa generasi berikutnya, yang penting penjajah harus terusir, itu yang penting. Tidak sampai harus saya yang mengalahkan. Jadi siapapun yang jadi pemenang, dia tetap merasa senang, karena pada dasarnya kepahlawanan itu bukanlah tentang siapa saya, tapi yang kita tekankan adalah menegakkan waqala innani minal muslimin. Kita semua ini satu kesatuan, yaitu sesama muslim. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini menjadi sedikit catatan-catatan tentang masalah kepahlawanan. Paling tidak ada 4 sifat yang bisa kita ajarkan ke keluarga kita masing-masing. Nomor 1, terus menerus tanamkan optimis, jangan pesimis, jangan suudzon kepada Allah, selalu husnudzon. Walaupun kondisi lemah, kita bisa husnudzon dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini husnudzon kepada Allah. Lalu yang kedua, mari kita memberikan manfaat kepada orang lain, apapun yang kita miliki, berapapun yang kita miliki, entah ilmu, tenaga, apapun, sebanyak yang kita berikan kepada orang lain, sebanyak itu pula nilai kepahlawanan yang kita miliki. Lalu yang ketiga adalah pastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan syariah. Kalau yang kita lakukan belum sesuai aturan syariah, tidak disebut amal soleh. Dan kalau tidak tergolong amal soleh, tentu tidak akan dapat pahala. Dan persyaratan disebut amal soleh jika dilandasi nilai-nilai la ilaha illallah atau dilandasi nilai 2 kalimat syahadat. Dan akhirnya kalau kita berjuang, mari kita menata niat. Orang zaman dulu semakin senang kalau tidak ada yang mengenal kebaikannya. Dulu sebagai satu kutipan, Imam Syafi'i mengatakan, saya senang sekali jika umat Islam itu mau belajar fikih meskipun tidak menyebut namaku sama sekali. Imam Syafi'i dulu, yang penting umat Islam senang belajar fikih walaupun tidak merasa hutang jasa dengan beliau.
Ini bagaimana keikhlasan orang zaman dulu. Yang penting bukan diri kita, yang penting adalah syariat agama, yang penting adalah kepentingan umat muslim itu sendiri. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang dikomentari, ditanyakan, ada beberapa waktu. Monggo kalau ada. Sekitar 5 menit nih. Assalamualaikum. Baik, nomor 1 dulu Sayyidina Ali itu memindah ibu kota dari Madinah ke Kufah karena menghormati kemuliaan kota suci Madinah. Karena saat itu umat Islam konflik, dan konfliknya sesama muslim. Dan Sayyidina Ali tidak ingin ada pertumpahan darah antar sesama muslim yang itu bisa menodai kota suci Madinah. Maka beliau memutuskan pusat pemerintahannya dipindah kemana? Ke Kufah, ke Irak, di sana. Nah, pertengkaran umat muslim itu terjadi sejak eranya Sayyidina Utsman. Karena dianggap kebijakan beliau itu nepotis, banyak yang tidak setuju, lalu terjadilah konflik. Lalu apakah status peperangan sesama muslim? Di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Surat Al-Hujurat ini sama-sama menyebut orang yang konflik itu mukmin. Maka kita tidak boleh mengklaim misalnya kelompoknya Sayyidina Ali itu bukan mukmin atau kelompoknya Muawiyah tidak mukmin, enggak seperti itu. Al-Quran sendiri menyebut konflik sesama umat Islam itu tidak menafikan keimanan mereka. Kalau ada konflik Sunni Syiah itu tidak langsung membuat yang ini kafir, yang ini tidak. Kalau kita sampai bilang kelompok musuh itu kafir, kita resiko tergolong khawarij. Khawarij itu punya akidah siapa yang dosa besar berarti keluar dari Islam. Nah, dengan demikian kalau dari sisi apakah itu masuk pahlawan apa tidak, disepakati para ulama yang dimaksud mati syahid adalah mati melawan musuh Islam, yaitu orang kafir. Loh, kalau matinya dengan sesama muslim tentu tidak disebut mati syahid, itu disebut ya berjuang. Ya orang mati biasa, karena tidak ada urusannya. Syahid itu artinya peperangan dengan musuh yang jelas-jelas salah. Nah sekarang kan nggak jelas-jelas salah. Peperangan zaman sekarang antar orang Islam konflik. Dulu ada di Indonesia ada perang Padri, itu ya antar muslim. Perang muslim sama kaum adat muslim sama yang kaum ini perang. Lah yang seperti itu tidak bisa kita nilai yang mati itu syahid. Kalau masalah penyebutan pahlawan itu hanya berdasarkan manfaatnya. Kalau memang orang tersebut punya jasa yang besar, meskipun konfliknya dengan sesama muslim, seperti kita kenal kayak Imam Bonjol, itu dulu ya pernah konflik dalam perang Padri, yang pada buku beliau menyesal. Kenapa kok dulu kita ini berperang dengan sesama anak bangsa? Itu beliau menyesali dulu pernah perang. Tapi pada intinya adalah kalau masalah penentuan pahlawan apa tidak, itu yang bisa menentukan berdasarkan kriteria-kriteria perundang-undangan
Tapi kalau yang menentukan syahid apa tidak disebut syahid dalam peperangan kalau musuhnya itu benar-benar orang yang non-muslim. Nah, jadi dibedakan antara status pahlawan dengan status syahid. Monggo. Nggih, monggo. Salam. Mungkin ada baik. Dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Tanwirul Qulub dijelaskan karyanya Imam Al-Qurdi. Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub itu mengatakan kebaikan itu ada kamiyah, ada kaifiyah. Jadi kebaikan itu ada kamiyah, ada kaifiyah. Kalau kamiyah itu kuantitas, kalau kaifiyah kualitas. Kita sodako itu bisa dinilai dari sisi kuantitasnya. Sodako 10% beda dengan sodako 2,5%. Itu kuantitas. Tapi dari sisi kualitas, sodako dari hasil ini yang halal tentu beda dengan hasil yang haram. Itu kalau dari sisi ini. Dari sisi pelaku tidak hanya mempertimbangkan apakah saya sodako apa tidak, tapi yang dipertimbangkan apakah cara dia memperoleh harta tadi sudah tepat apa tidak. Jika yang diperoleh itu tidak tepat lalu dibagi-bagikan, maka tentu yang demikian itu tetap dinilai buruk. Sama seperti kayak tadi, membagi-bagikan harta orang lain padahal bukan harta dia. Itu tidak baik dari sisi pelaku. Bagaimana dari sisi penerima? Fikih itu hanya berdasarkan hukum lahiriah. Kalau tidak tahu itu hasil curian, kalau tidak tahu itu hasil keburukan, maka ya diterima begitu saja. Maka ketika ada orang ngasih, pejabat ngasih, DPR atau pejabat ngasih, ya kita tidak perlu suudzon. Nah, karena dikasih ya sudah diterima. Karena yang dilihat itu adalah yang secara lahiriah kita diberi harta. Kalau benar-benar tahu ini aslinya habis dari mencuri, lalu dikasihkan, tahu kalau itu hasil mencuri. Nah, kalau kita menerima itu yang dalam bahasa lain disebut orang yang menolong kemaksiatan, juga disebut pelaku kemaksiatan. Tapi kalau tidak tahu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita tahu itu harta haram kok ikut-ikutan. Mungkin kalau dalam konteks korupsi itu bisa ikut ketangkep. Sudah tahu kalau itu korupsi, dikasih jatah kok mau, yaitu nanti apa? Ikut tanda tangan, ya ikut kena apa? Kena ketangkep. Lah masalah apakah mengembalikan apa tidak? Prinsip utama taubat terkait harta adalah jika harta itu tidak halal maka wajib dikembalikan. Jadi apapun, gimana taubatnya koruptor? Nggak bisa dengan umroh, nggak bisa. Harus dengan ya hartanya itu harus dikembalikan dulu. Dulu korupsinya berapa juta, yaitu dikembalikan. Selama itu nggak dikembalikan, maka belum memenuhi syarat taubat. Nah, kalau syaratnya belum terpenuhi ya tidak diterima. Saya kira. Benar, aman. Baik, semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan taqabbala.